Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang malaria. Semoga video ini dapat bermanfaat. Nah, pembahasan yang pertama yaitu apa itu malaria? Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang dapat ditandai dengan menggigil, anemia, dan hepatosplenomegali. Nah, di sini kita akan membahas tentang penyebab dari malaria. Malaria sendiri disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina, dikenal dengan 5 macam spesies, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Nah, seperti apa sih gejala dari malaria itu? Malaria dapat ditandai dengan demam akut yang didahului oleh sedium dingin atau menggigil, diikuti dengan demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Malaria juga dapat ditandai dengan nyeri kepala, mual muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Selanjutnya ada jenis dari malaria, terdiri dari 5 jenis. Yang pertama itu ada malaria falciparum yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Yang kedua ada malaria malariae yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae. Yang ketiga ada malaria ovale yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale. Yang keempat ada malaria knowlesi yang disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Yang kelima ada malaria vivax yang disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax. Kemudian bagaimana sih pencegahan dari malaria? Kita dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko malaria, mencegah gigitan nyamuk, pengendalian vektor, dan komoprofilaksis. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu berinsektisida, repelen, kawat kasa nyamuk, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke pengobatan dari malaria. Yang akan dibahas itu pertama ada pengobatan malaria tanpa komplikasi, komoprofilaksis, pengobatan malaria pada ibu hamil, dan pengobatan malaria berat. Pengobatan malaria tanpa komplikasi pada malaria falciparum dan malaria vivax. Diberikan obat kombinasi dihidroartemisinin piperaquine atau DHP ditambah dengan primaquine. Pada DHP, dosis yang diberikan sama untuk malaria falciparum dan malaria vivax. Pemberian berdasarkan berat badan atau umur. Pada malaria falciparum, primaquine hanya pada hari pertama dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Dan pada malaria vivax, primaquine diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Pengobatan malaria falciparum menurut berat badan dengan DHP dan primaquine adalah sebagai berikut. Pengobatan malaria vivax menurut berat badan dengan DHP dan primaquine adalah sebagai berikut. Untuk pengobatan malaria, yang pertama pada malaria vivax yang relapse, menggunakan regimen SCT yang sama dengan dosis primaquine ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Yang kedua, pada malaria ovale, menggunakan DHP ditambah dengan primaquine selama 14 hari, dosis sama dengan malaria vivax. Yang ketiga, pada malaria malariae, menggunakan SCT 1 kali per hari selama 3 hari. Dosis sama dengan malaria lainnya tanpa pemberian primaquine. Yang keempat, pada infeksi campur Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale, menggunakan SCT selama 3 hari serta primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Selanjutnya yaitu kemoprofilaksis. Bagi yang berpergian ke daerah risiko tinggi malaria seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, diberikan kapsul doksisiklin 1 kali 100 mg per hari. Doksisiklin diminum 1 hari sebelum berpergian, selama tinggal di daerah risiko sampai dengan 4 minggu setelah keluar dari daerah tersebut. Bagi anak-anak yang berusia kurang dari 8 tahun, dilakukan tindakan secara personal, seperti penggunaan pakaian lengan panjang, lotion anti nyamuk, kelambu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pengobatan pada malaria berat. Pada tingkat puskesmas atau klinik non-perawatan, pasien dirujuk jika fasilitas tidak lengkap. Sebelum dirujuk, pasien diberikan artesunat intramuskular sebagai dosis awal. Jika tidak tersedia dan pasien bisa menelan obat, maka dapat diberikan obat DHP oral. Lalu pada tingkat rumah sakit, artesunat intravena merupakan pilihan utama. Jika tidak tersedia, dapat diberikan kinadrip.
Artesunat diberikan dengan dosis 2,4 mg per kilogram berat badan melalui intravena. Diberikan sebanyak 3 kali pada jam ke-0, ke jam ke-12, dan jam ke-24. Selanjutnya diberikan 2,4 mg per kilogram berat badan melalui intravena setiap 24 jam sehari sampai penderita mampu minum obat. Lalu pengobatan malaria berat pada ibu hamil dapat diberikan artesunat injeksi atau KINA-HCl drip melalui intravena. Lalu pengobatan malaria pada ibu hamil. Pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya, namun tidak diberikan Primaquine. Usia kehamilannya yaitu pada trimester 1-3 atau 0-9 bulan. Pengobatannya dapat menggunakan Artemisinin Based Combination Therapies atau ACT tablet selama 3 hari. Semua obat malaria diminum setelah makan karena dapat mengiritasi lambung. Efek samping obat DHP. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu mual muntah, nyeri lambung, diare, hilangnya nafsu makan, pusing sakit kepala, dan insomnia. Untuk efek samping obat Primaquine, mual, kram perut, nyeri kepala, leukopenia atau rendahnya sel darah putih, agonolesetosis, aritmia jantung, hemolisis atau metemoglobinemia, khususnya pada orang dengan defisiensi G6PD. Ada efek samping obat artesunat yaitu memiliki efek samping sakit kepala, pusing, diare, muntah, sakit perut, dan penggunaan jangka panjang dan berulang harus berhati-hati karena akan menimbulkan kurang pendengaran dan perubahan saraf atau disebut dengan neurologikal. Efek samping obat KINA. Sindrom kinkonism, tinnitus atau telinga berdenging, gangguan pendengaran, vertigo, gangguan pada peredaran darah, jantung atau kardiovaskular, hipotensi berat jika pasien diinjeksi terlalu cepat. Efek samping obat doxycycline. Efek samping yang mungkin terjadi iritasi saluran pencernaan, reaksi fototoksik, depresi sumsum tulang yang reversibel, perubahan warna gigi, dan gangguan ginjal. Adapun terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan, yang pertama menyemprotkan atau gunakan obat pembasmi nyamuk di sekitar tempat tidur. Yang kedua, menggunakan pakaian yang bisa menutupi tubuh di saat senja sampai fajar. Yang ketiga, gunakan kelambu di atas tempat tidur untuk menghalangi nyamuk mendekat. Dan yang terakhir, jangan biarkan air tergenang lama di got, bak mandi, bekas kaleng, atau tempat lain yang bisa menjadi sarang nyamuk. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat.